Halo Vanessa Sabila, bertemu lagi kita di konten mengapa diabetes meningkat. Banyak ini yang menjadi orang menjadi gelisah. Begitu minum obat, kaget. Kenapa meningkat? Iya kan? Maka pada malam hari ini, saya akan menjawab mengapa diabetes meningkat ketika dia minum obat. Saudaraku Vanessa Sabila, saudara-saudara saya yang ada di Riau, Papua, Lampung, Medan, kemudian mereka juga yang ada di Kalimantan, Makassar, di Pulau Jawa, mereka yang ada di Bogor, Jakarta, Jawa Barat, Banten, kemudian mereka juga yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Mereka adalah bimbingan Hasan Sabila untuk menuju sehat. Bagaimana saya membimbing? Kalau satu persatu tidak mungkin secara nasional, maka dengan melalui YouTube ini kita menjadi pandai untuk mengatasi penyakit kita. Perbedaannya adalah ketika minum obat diabetes dari Puspita Raja, yaitu Diagri dan Ratogen. Obat kimia kita tinggal. Kemudian dia meningkat. Meningkatnya obat herbal yang dikonsumsi, tapi dia akan memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak selama menderita diabetes. Misal, 5 organ yang rusak ya, mata, pengentalan darah, ginjal, jantung, kemudian terjadi pembekuan darah pena. Meningkat, tapi kelimanya sehat. Pilih mana? Mengkonsumsi obat-obatan, turun, tapi dia merusak kelima tadi. Pilih mana? Nah, sifat herbal, dia akan mengamankan yang rusak dulu walaupun gula meningkat. Setelah kelima ini, organ ini membaik, dia akan turun dengan sendirinya tanpa diobati. Itulah herbal. Hebat bukan herbal ini? Aman bagi kehidupan manusia. Ya, sekarang dengarkan baik-baik Bapak dan Ibu. Penyebab gula darah meningkat ketika si penderita minum obat. Yang pertama adalah punya riwayat lambung bermasalah. Jadi bukan obatnya yang salah. Si penderita punya riwayat lambung. Tidak mampu lambung memproses nutrisi sehingga gula meningkat. Akan tetapi di sisi lain dia memperbaiki kerusakan-kerusakan organ yang selama 30 tahun dia rusak dengan banyaknya mengkonsumsi obat. Berbahayakah ketika gula itu meningkat minum kapsul herbal? Jawaban Hasan Sabila, aman, tidak akan membahayakan. Maka banyak orang heran. Pak, gula darah saya meningkat Pak, tapi fisik saya kok enak ya Pak ya. Mata saya terang, kaki saya sudah tidak baal lagi, tidak gedibel lagi.
lambung saya jadi enak, jantung saya sudah tidak lagi berdebar-debar, saya tidak lagi keringat dingin. Ini adalah tanda meningkatnya gula di dalam darah karena minum obat herbal, yang berarti dia mengamankan dulu yang rusak-rusak selama 30 tahun itu. Kemudian yang kedua adalah karena jantung lemah. Gula meningkat, jantung lemah. Dari mana jantung lemah? Ya karena kita terlalu lama mengkonsumsi banyaknya obat. Apakah hanya itu? Tidak. Jantung kurang protein, jantung kurang oksigen, jantung kurang zat besi, maka jadi lemah. Sering bergemetar, keluar keringat-keringat dingin, gier, mata berkunang-kunang. Ini adalah tanda-tanda kerusakan pada jantung akibat obat. Ya, kalau sudah begini, apakah akan ditambah lagi obat yang kedua? Setelah diabetes, tak kasih obat jantung. Kasihan. Ini harus pakai sayur-sayuran. Oksigen ada di hijau daun. Hijau daun ada di mana? Di sayur. Kemudian kita jus diminum, menjadilah oksigen masuk ke dalam darah. Itu adalah obat jantung. Nggak perlu pusing. Tinggal kita mencari sayur yang mana yang kaya oksigen, maka ikuti Hasan Sabilah, kita akan tahu. Yang ketiga adalah terjadinya pengentalan darah. Sudah biasa saya sampaikan hal ini. Ya. Gula meningkat akibat minum obat herbal. Ternyata si penderita terjadi pengentalan darah otomatis. Tapi pada bagian kaki yang baal bagus, menjadi normal. Kemudian kurang insulin. Tubuh kurang insulin. Gula naik. Selanjutnya, darah kurang protein. Tadi jantung butuh untuk memperbaiki semua sel, sel darah merah, sel otot, sel tulang, sel kulit, sel beta pankreas, butuh protein. Dari mana kita dapatkan protein itu? Yaitu dari kentang dan singkong. Mudah ya. Parut aja singkong itu, kentang juga kita parut, kemudian diperas, diminum. Karena darah kurang protein. Selanjutnya Bapak dan Ibu, penyebab gula darah meningkat akibat kita minum obat, sudah saya paparkan ada 5 macam tadi. Kemudian bagaimana? Langkah apa yang kita ambil ketika gula meningkat setelah minum obat? Langkah-langkah apa? 1. Mengkonsumsi jus kentang dan lobak. Lobak separuh, kentang 1, potong-potong, jus, minum. Kaya akan protein itu. Ya, termasuk lobak juga kaya akan lecitin. Lecitin adalah kelompok protein yang bisa megenerasi sel. Lobak, ya. Kemudian yang kedua adalah langkah apa yang harus kita
lakukan, yaitu banyak minum air putih hangat, terutama di malam hari. Mau tidur, minum air putih hangat dulu, ya, supaya kita tidur tidak akan terjadi pengentalan darah. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, mau tidur malam, minum dulu air putih hangat. Setelah itu baru kita istirahat. Kemudian memperbaiki kerusakan lambung. Cara paling mudah menjaga kerusakan lambung hanya labu siam dengan kunyit. Labu siam separuh, kunyitnya 3, kemudian dijus, diperas, diminum. Itu cara yang paling sederhana. Bahkan di mana-mana di Indonesia semua ada yang namanya labu siam dan kunyit. Selanjutnya, menghindari makan malam, menghindari minuman bersoda, menghindari makanan kecut, dan menghindari kebiasaan konsumsi daging kambing. Hanya itu cara kita untuk mengatasi, ya, agar ketika kita mau konsumsi obat ini tidak naik kadar gulanya, maka semua langkah-langkah ini dan larangan tadi menghindari kita jauhkan. Percuma kita konsumsi. Besok kita bertanya, Pak Hasan, saya kok meningkat ya Pak Hasan? Kenapa Pak? Ya tadi malam kan saya makan kambing Pak. Padahal itu larangan. Tidak boleh. Bagi penderita diabetes, maka semua yang saya sebut itu tadi menjadi pantangan. Terus kemudian bagaimana untuk mengatasi ini agar mengkonsumsi obat supaya ini tidak meningkat? Satu, kita siapkan yang namanya temu kunci. Ini di rempah-rempah herbal ada. Temu kunci ambil 4 ruas temu kunci, ya. Kemudian ambil lagi temu puyang, ambil 2 siung. Benalu kepel, pohon kepel maksudnya, ambil 5 lembar. Dan benalu sisik naga, ambil 10 lembar, rebus. Nah, yang itu sulit Pak Hasan, saya Pak Hasan. Dah, kalau sistem benalu-benalu itu udah, saya angkat tangan Pak Hasan. Tapi bagi mereka yang di pelosok banyak. Ini bermanfaat bagi mereka yang buka YouTube saya, yang hidupnya di pelosok, ini manfaat sekali. Akan tetapi, Hasan Sabilah memberikan peluang bagi fan Hasan Sabilah yang kesulitan bahan, kemudian saya sekarang sudah punya pasar herbal. Semua rempah-rempah itu ada di sana. Tinggal telepon, Pak saya kirim ini sekian kilo, ini sekian, kita kirim ke alamat. Untuk membantu mereka yang kesulitan di dalam mencari bahan herbal. Saudaraku fan Hasan Sabilah. Hasan Sabilah membuka peluang. Request apa yang akan dipertanyakan kepada saya, konten apa yang harus saya bahas untuk esok-esoknya, silakan ketik. Kemudian saya pelajari. Kemudian saya akan membahas atas pertanyaan fan Hasan Sabilah. Kemudian banyaknya sekarang sudah pertanyaan-pertanyaan melalui YouTube. Itu pun saya akan jawab per 10 pertanyaan. Pertanyaan yang sama saya gabungkan. Sehingga dari 10 pertanyaan perkiraan saya sekitar 20 menit saya akan menjawab. Begitu Bapak dan Ibu, ikuti terus Hasan Sabilah di konten-konten berikutnya. Klik di bawah ini, maka kita akan mendapatkan ilmu terbaru Hasan Sabilah. Komentar apa? Tinggal ketik.
Saran apa yang akan saya berikan? Dari ketikan itulah nanti saya akan menjawab. Begitu. Terima kasih. Salam sehat alami ala Hasan Sawilah.